warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali lagi ya dengan materi komputer akuntansi manufaktur kelas 12. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan transaksi keempat dan selanjutnya. Oke ya. Untuk transaksi keempat hari ini, silakan sebelumnya kalian membuka aplikasi Mayap kalian, lalu dan juga dengan naskah soal manufaktur online ya, yaitu kita akan cari untuk transaksi 4. Oke. Transaksi 4 di sini ternyata ada transaksi BKK atau bukti kas keluar yang dibayarkan rumah komputer kepada Intel Indonesia sebanyak 48.390.000 sekian. Dan di sini juga ada bukti pendukungnya, yaitu ada faktur dari Intel Indonesia sebanyak 49 juta sekian, sehingga jika kita membayarnya sebanyak 48 juta sekian sedangkan fakturnya 49 juta sekian, akan ada potongan pembelian ya. Kita memperoleh potongan pembelian karena membayar di periode diskon. Dan ini juga ada bukti transfer yang diberikan oleh rumah komputer sebanyak 48 juta sekian yang harus kita gunakan untuk melakukan pencatatan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi komputer dan kita mencatat pelunasan yang dilakukan oleh oleh rumah komputer dalam melakukan pembayaran atau pelunasan kepada Intel Indonesia dengan cara yang pertama, silakan klik purchase, lalu pilih pay bills karena berkaitan dengan pelunasan hutang ya. Pilih suppliernya yaitu Intel Indonesia. Untuk nomor ceknya silahkan kalian tulis 1 karena di sini tidak ada nomor cek ya, adanya hanya nomor BKK saja. Jadi silahkan kalian isi kosong saja 1 dengan tanggalnya adalah tanggal transaksi, yaitu tanggal 2 Desember 2020 dengan total amount adalah 48.390.750. Oke. Jadi itu untuk tanggal dan juga nominal amount-nya. Dan di bawahnya di sini akan ada nominal atau juga diskonnya. Ya, untuk diskonnya sendiri di sini diskon yang bagus adalah 1.400.000 sekian, yang itu merupakan diskon yang dikalikan diskon dikalikan dengan nilai dari amount-nya. Padahal nilai amount-nya itu sudah termasuk dalam PPN, ya kan? Berarti harus kita kurangkan, yaitu menjadi 1.356.750. Maka untuk total out-nya akan ada 48.390.750 sesuai dengan yang dibayarkan oleh kita, yaitu rumah komputer. Masukkan ke dalam amount applied-nya yang dibayar yaitu 48.390.750, sehingga untuk out of balance-nya di sini adalah 0 ya. Out of balance-nya pastikan 0. Oke, untuk memastikan silahkan Ctrl F untuk menuliskan rekap transaksi in pay bills-nya. Di sini akan ada jurnal pengeluaran ya, pembayaran kepada Intel Indonesia dengan jurnal cash in bank pada account payable sebanyak 48.390.750. Di sini juga akan ada account payable pada forecast diskon sebanyak 1.356.750 dan juga akan ada forecast diskonnya sebanyak sekian. Oke. Kalau sudah, silahkan klik OK dan klik record. Oke ya, print letter. Oke, transaksi poin 4 sudah selesai. Kita lanjutkan untuk transaksi poin 5, yaitu berkaitan dengan kartu harga pokok produksi. Kalian perhatikan di sini merupakan kartu harga pokok produksi yang merupakan hasil pengolahan dari pesanan Tuan Heri tadi ya, yaitu sebanyak 1 unit untuk paket komputer Office. Nah,
Yang kalian perhatikan di sini ada biaya bahan baku sebesar 4.680.000, ada biaya tenaga kerja ada 80.000, dan juga ini bukan biaya tenaga kerja ya, tapi biaya bahan penolong sebesar 1.060.000. Nah, di transaksi 3 tadi kita sudah memasukkan atau sudah mengakui bahan baku dan juga bahan penolong. Yang belum apa? Betul, yang belum adalah tenaga kerja. Untuk tenaga kerja karena belum kita akui maka harus kita catat. Oke. Ini juga ada bukti pendukungnya di transaksi 3 tadi ya, untuk bukti pengeluaran bahan produksi. Oke. Jadi karena tenaga kerja sebanyak 8 jam dengan harga satuan 10.000 per jam, totalnya adalah 80.000, belum kita catat, harus kita catat, masuk ke dalam aplikasi Mayap, yaitu pilih account, pilih record journal entry. Untuk general jurnalnya silahkan masukkan dengan KHPP-01, yaitu KHPP-01, dan tanggalnya silahkan isikan tanggal 2 bulan 12 tahun 2020. Memonya adalah pengakuan biaya tenaga kerja langsung pesanan Tuan Heri. Oke ya, sudah selesai. Karena kita yang akan kita masukkan adalah, atau yang kita akui adalah biaya tenaga kerja langsungnya, dan ini masih dalam kegiatan memproses, berarti harus kita masukkan ke dalam akun 5, yaitu direct labor cost process. Sebesar berapa? 8 jam kali 10.000, yaitu 80.000. Dan total dan akunnya, karena ini belum kita bayarkan langsung kepada karyawan, maka harus kita akui sebagai hutang. Kita klik akun 2, kira-kira yang cocok dengan direct labor cost process apa? Betul, expense payable atau hutang beban ya. Pastikan out of balance-nya 0. Sebelum kita lakukan record, silahkan Ctrl F untuk melakukan rekap transaksi. Oke ya, kalau sudah silahkan klik record. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi 6. Kita lihat untuk transaksi 6. Oke. Untuk transaksi 6 ternyata di sini ada bukti penerimaan barang jadi. Oke ya, bukti penerimaan barang jadi dari pembuatan atau perakitan dari paket komputer Office dengan nilai 5.820.000. Di sini juga ada bukti kas keluar yang dibayarkan kepada JNT sebanyak 300.000 untuk pembayaran ongkos kirim barang yang telah dipesan oleh Tuan Heri. Oke. Sambil menunggu, di sini juga ada dokumen pendukungnya untuk transaksi 6, yaitu pesanan invoice dari Tokopedia, marketplace Tokopedia, yaitu pesanan dari Tuan Henry tadi sebanyak 8.600 sekian tadi total pesanannya. Dan juga ada faktur pajak yang merupakan faktur pajak PPN dari penjualan paket komputer Office sebanyak 7.600.000 dan PP-nya adalah 70% atau 760.000. Di sini juga ada bukti pendukung dari JNT, yaitu proses pengirimannya dari rumah komputer tempat kita kepada Tuan Heri yang ada di Karang Taruna, Sidoarjo, Salatiga, dengan biayanya adalah 300.000. Lagi kita lihat, oke, sudah habis ya. Itu ada bukti pendukung yang dimiliki oleh transaksi 6 ya, tanggal 2 Desember. Oke. Langkah yang pertama, kita akan mengakui dulu terkait dengan penerimaan barang jadi. Jadi tadi barang dalam proses itu sudah diolah sedemikian rupa menjadi pesanan Tuan Heri dan kita akui sebagai barang jadi. Oke, langkah-langkahnya gimana? Yang pertama, kita klik inventory, kita pilih adjust inventory, lalu kita masukkan untuk inventory journal number-nya atau nomor buktinya,
yaitu kita masukkan BPBC garing 01 ya. Oke. BPBC garing 01, tanggalnya tanggal tersebut di tanggal 2 bulan 12 tahun 2020, dengan memonya adalah pengakuan pesanan Tuan Heri yang sudah selesai. Jadi atau pengakuan barang jadi itu juga nggak apa-apa. Oke, itemnya berarti harus kita masukkan karena dia PKO ya, paket office. Jadi kuantitasnya kita akui 1 dengan harga 15.820.000. Amonnya adalah 1. Sebentar. Amonnya kita isikan 0. Yang selanjutnya ada kita akui juga PKO, kuantitasnya 0, unit costnya 0, dan juga amonnya kita akui yaitu sebesar pesanannya Tuan Henry ya. Sebentar. Sebesar 4.680.000 ya, sebesar biaya bahan bakunya. Jadi ini untuk unit costnya kita isi 0 dan amonnya adalah 4.680.000. Oke, kita akui ke dalam akun 5-1100 atau raw material process. Terus kita masukkan juga PKO dengan kuantitasnya adalah 0, dan yang kedua kita akan mengakui sebesar biaya bahan penolongnya yaitu 1.060.000. Amonnya ada 1.060.000 dan kita akui ke dalam 5 ini ya 1.200 factory overhead cost. Selanjutnya kita akan mengakui untuk PKO lagi yaitu sebesar biaya tenaga kerjanya yaitu 80.000 dan kita akui ke 5-1.300 direct labor cost prosesnya. Oke, kalau sudah kita entry sehingga untuk rekap transaksi dari pengakuan pesanan Tuan Henry yang sudah selesai adalah seperti ini. Maka akan muncul raw material cost prosesnya, dia akan berkurang 4.680.000, factory overhead costnya 1.060.000, direct labor costnya 80.000, dan akan masuk ke dalam persediaan barang jadi. Jadi ketiga ini nanti akan kita akui sebagai persediaan barang jadi menjadi 4.680.000, 1.060.000 dan 80.000 atau sekitar berapa tadi? Atau sekitar 5 juta sekian ya, totalnya 5 juta sekian. Oke, di transaksi nomor 6. 5.820.000. Jadi kita harus menolkan dulu bagian prosesnya. Oke, kalau sudah silahkan klik OK dan silahkan klik record. Oke, langkah pertama kita mengakui persediaan barang jadinya sudah selesai. Langkah yang kedua kita akan melakukan ketika barang ini sudah selesai, barang jadi sudah kita akui. Langkah berikutnya adalah kita akan melakukan pengakuan untuk transaksi penjualan ya kepada Tuan Heri tadi, yaitu ini pesanan Tuan Heri tadi dengan cara silahkan klik sell, klik enter sell. Sorry
Oke, nggak apa-apa. Klik enter cell, pilih bagian register, lalu masuk ke dalam order yang sudah kita cari tadi ya. Ketikkan 1 bulan 12 tahun 2020. Nah, di sini nanti akan ketemu invoice-nya dari tanggal 1 ya, orderan Tuan Heri tanggal 1. Nah, langkah berikutnya kalau oke aja. Oke, langkah berikutnya silahkan kalian klik change to invoice. Nah, secara otomatis ini nanti akan berubah dari order menjadi invoice. Oke, pastikan teks inklusifnya tidak tercentang dan termsnya adalah COD, dan ship to-nya itu adalah penjualan online. Kita tulis Tuan Heri Salatiga, alamatnya berada di Salatiga dengan nomor invoice yaitu INV-611. Tanggalnya kita isikan tanggal pengiriman sekarang, yaitu tanggal 2 bulan 12 tahun 2020. Dan untuk shipnya kita isi 1, item numbernya PKO, paket komputer office, dan price-nya adalah 7.600.000. Oke, dengan teksnya VAT ya, jadi akan kena pajak 760.000, totalnya adalah 8.360.000. Kalau sudah, kita klik Ctrl R dulu, maka akan muncul jurnal seperti ini, yaitu account receivable 7.600.000, lalu untuk PPN-nya 760.000, salah 1.600.000, dan cost of goods sold-nya 5.820.000, dan finished good inventory-nya 5.820.000. Oke, kalau sudah silakan klik OK dan klik record. Klik ignore all. Oke ya, kalau sudah, langkah terakhir kita akan memasukkan yang namanya atau mencatat yang namanya bukti kas keluar pembayaran kepada JNT. Oke, untuk pembayaran kepada JNT, langkahnya adalah silahkan klik banking, klik spend money ya. Nah, pastikan untuk pay from account-nya kita masukkan dari karena kita menggunakan ini ya, sesuai kebijakan akuntansi yang transaksinya di bawah berapa kemarin Cah? Saya tak lihat nih. Di bawah kas. Oke, di bawah 50 juta ya. Sorry. Kas di tangan. Pokoknya transaksi kecil-kecil di bawah 1 juta, maka kita menggunakan cash on hand ya. Jadi kita pilih dari cash in bank, kita ganti menjadi cash on hand, lalu kita uncentang dari teks inklusifnya. Oke, dan untuk cekwe account-nya kita akan masukkan ke dalam BKK 2/12/2, yaitu dengan tanggalnya 2/12 tahun 2020 dengan nilai nominal pengeluaran adalah 300.000. Pembayarannya kepada kurir JNT. Memonya yaitu pembayaran ongkir ke Tuan Heri Salatiga. Akunnya yaitu kita akui karena ini berkaitan dengan transaksi penjualan, yaitu freight paid. Oke ya, 300.000. Pastikan out of balance-nya adalah 0. Silahkan Ctrl R terlebih dahulu, yaitu cash on hand pada freight paid sebesar 300.000. Oke ya, kalau sudah silahkan klik OK, klik record. Oke, sudah selesai.